Kita akan sesi bebas hari ini ya, karena kurang sehat badan saya. Tapi sesi bebas ini akan seru ya. Saya tahu banyak pertanyaan yang ada di pikiran kita. Eh, Sebisa mungkin saya menjawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, kita menjadi PR bagi sama-sama ya. Kalau saya sebagai seorang pengajar, sebisa mungkin saya akan menjawab ya. Dan tentu bukan saya yang menjawab. Saya akan mencari firman Tuhan, bukan berarti cocok-cocokin ya. Tapi biarlah firman Tuhan yang menjawab semua pertanyaan kita. Karena apa? Karena banyak sekali dari kita ini mencari tanya ya, tapi malas membaca. Lalu tanyanya sama orang yang suka membaca, itu yang paling benar ya. Jadi orang pernah membaca, oh ternyata itu ada jawabannya di sini. Bukan berarti dicocok-cocokin kan. Tapi itulah jawaban yang akan Tuhan berikan melalui firman Tuhan, bukan melalui opini pribadi saya, bukan ya. Jadi kalau saya sudah pernah baca, lalu ada pertanyaan itu, saya akan tunjukkan, disinilah jawabannya. Ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sebuah pertanyaan itu bisa dijawab dengan Alkitab juga yang menjawab. Ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama Tuhan untuk bisa kita masuk dalam doa sekali lagi ya. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang akan Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan mengumpulkan kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bisa belajar bersama-sama. Bagi teman kami yang belum hadir, Tuhan pimpin, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami. Bagi mereka yang mengalami masalah, sakit penyakit, Tuhan sempurnakan kebutuhan mereka, Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak apa-apa, biar Tuhan menguasai hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskanlah hamba supaya hamba kudus di hadapan-Mu karena Engkau adalah kudus. Biar firman yang keluar dari mulut hamba ini bukan dari opini pribadi, tapi dari Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jadi apa namanya? Kita hari ini akan bebas ya. Kalau ada pertanyaan unek-unek, silakan ya. Nggak usah malu-malu. Kita bertanya tentang firman Tuhan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya kita mengenal Dia. Dari mana kita bisa tahu bahasa mengenal Dia? Ya, kita lihat. Kenapa kita dituntut untuk bisa mengenal Dia? Kenapa? Ya. Jadi hari ini kebetulan ya saya persiapan kelimanya itu belum tidak lengkap ya karena sakit seminggu ini nggak baik-baik. Eh, ya, Yohanes dengan jelas mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya kita semua yang mengaku dengan mulut kita ya, bahwa kita ini ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Ya. Itu kita tidak berbuat dosa lagi. Ya. Jadi jangan pernah punya alasan bahwa kita ini bisa berbuat dosa lagi. No. Yohanes menjelaskan, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita dibebaskan oleh Kristus di atas kayu salib. Kita sudah dibayar lunas ya, 100%. Bukan down payment. Tapi 100% kita dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga kita ini bukan orang berdosa lagi. Kita Amin. sudah menjadi orang bebas, bebas dari perbudakan dosa. Jadi kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita tidak berbuat dosa lagi. Sebaliknya, setiap orang yang tetap berbuat dosa, walaupun dikatakan orang itu tetap berada di dalam Dia, dikatakan saya masih punya Kristus, tapi orang itu tetap berbuat dosa, dikatakan apa? Dia tidak melihat, bahkan tidak mengenal Dia. Jadi kita dituntut untuk mengenal siapa Dia. Kita dituntut untuk mengenal dan melihat siapa Kristus. Ya. Apakah ada pertanyaan di sini dari ayat tersebut? Ya ada. Silakan, Bu. Ya, banyak hamba Tuhan kan mengajarkan juga ya Pak, bahwa kita wajib hidup seperti Dia. Ya tapi ya disambung lagi,
ya kalaupun kita buat dosa juga, ya nggak apa-apa. Toh, apa, daging lemah tapi roh itu penurut. Nah, ini kan kadang-kadang tidak ini, Pak, apa ya, eee, ya di di satu pihak dia mengatakan kebenaran, tapi ya di pihak lain ya dia bilang, "Ya udah maklum aja kalau kita jatuh dalam dosa," gitu ya, karena kita ini, apa, ya masih daging, begitu, Pak, yang saya dengar. Nah, ini bagaimana ya supaya itu, eee, jemaat juga nggak bingung gitu, ini bagaimana sih sebenarnya? Ingat minggu lalu saya mengatakan di trompet keempat, ya, kelima nih, bahwa si perempuan itu punya anak. Ingat? Oh iya, Ya, perempuan itu punya anak. Di dalam sejarah Alkitab, ya, perempuan itu dilambangkan sebagai gereja. Ya. Dalam hal ini gereja pada saat gereja Kekatolikan Roma, ya, pada saat mereka memulai, pada saat tingkat supremasinya itu tertinggi di tahun 538, ya, sampai runtuhnya Kekatolikan Romawi itu di tahun 1798. Setelah itu 1798 sampai 1790 itu revolusi Prancis. Itu jangan pernah mengira perempuan ini nggak punya anak. Di tahun 1600, ya, 1500 sampai 1600 muncul yang namanya reformasi. Yang di reformasi yang di yang di apa? Yang dibuat oleh Martin Luther. Jangan pernah berpikir kita nih orang-orang Protestan ini benar semua loh. Dikatakan perempuan itu punya anak. Anaknya siapa? Ya kita, Protestan. Jangan pernah berpikir apa yang diajarkan Protestan itu benar semua. Karena bagaimana Yohanes, kepalanya dipenggal, itu menggunakan anak perempuan dari Herodes, betul? iya, Herodes punya istri, ya, yang main gila sama laki-laki lain, lalu ditegur sama Yohanes, nggak terima. Tapi dia nggak bisa membunuh si Yohanes. Jadi ini kita bicara orang benar dan orang yang tidak benar. Bagaimana orang tidak benar ini mau membunuh orang benar? Nggak bisa. Pakai apa? Pakai anaknya. Begitu pula, bagaimana zaman kegelapan Alkitab? Alkitab ini dikatakan zaman kegelapannya ada di zaman 538 sampai 1798, di mana orang nggak boleh baca Alkitab. Yang boleh baca Alkitab cuman pendeta. Jadi orang kalau mau dengar Alkitab datang ke gereja dibacain. Pulang nggak tahu apa-apa. Dibacain yang nggak benar pun diterima dengan sukacita. Karena apa? Karena nggak ada pegangannya. Itu zaman kegelapan. Ya. Jadi kita ini zaman sekarang sering sekali kita mendengar ya pembicara maupun pendeta yang mengatakan kita ini masih dalam daging. Kita ini masih hidup di dalam dunia. Ya kalau kita hidup di luar planet namanya kita bukan orang manusia, kita alien, orang angkasa luar istilahnya kalau ada. Tapi pertanyaannya apakah Alkitab firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri, firman yang menjadi daging menurut buku Yohanes, yaitu Kristus sendiri, mengajarkan kita untuk hidup dalam daging, tidak, mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal yang duniawi? tidak, Tidak. Kenapa seorang pengajar Kristen atau pendeta Kristen berani berani berbicara di depan jemaat, katanya jemaatnya ribuan, kita ini masih dalam daging, kita ini masih hidup dalam dunia. Apa alasannya mereka bicara seperti itu? Sedangkan firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Dari mana kita tahu? Kita lihat. Ya.
Ya, lihat. Ini judulnya Hidup oleh Roh. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Allah yang memberi hidup, Roh, karena Allah adalah Roh. Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Setuju kan? Telah dilakukan oleh Allah. Kenapa tidak dikatakan telah dilakukan oleh Kristus? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Kenapa bukan telah dilakukan oleh Kristus? Ya kadang Kristus kan manusia juga gitu. Bukan karena Tuhan sendiri adalah Kristus. Oh. Jadi ini artinya mau dikasih tahu sama Paulus, Kristus ya Tuhan. Ya. Lihat bagaimana penulisan itu bisa memberikan kita sebuah arti yang sangat dalam. Contoh nomor 1 dikatakan roh di sini, kedua dikatakan Allah di sini, ketiga dikatakan di sini ada anaknya. Ini Paulus selalu masukin hal-hal yang demikian. Ya, dia selalu masukin hal-hal yang demikian. Ya. Pertanyaannya, ya, sebelum kita masuk dalam hidup dalam daging, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging? Artinya apa? Ada yang tahu? Daging dosa. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, Mungkin bagi apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, artinya apa? Ini baca kita harus hati-hati. Saya di sini mengajarkan bagaimana baca yang benar. Ya, kalau kita sudah bacanya benar, kita bisa jadi satu perahu. Satu ayat ini bisa dipeributkan 43.000 denominasi seluruh dunia. apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Oke, contoh. Hukum Taurat itu ada berapa? 10. 10. Ada yang bilang 613. Apakah benar? Hukum Taurat itu 613? Hukum Taurat itu hanya 10. 613 itu adalah pelebarannya yang dibuat oleh manusia. Tapi yang dibuat oleh Tuhan hanya 10 di Gunung Sinai oleh Musa. Ya. Oleh Tuhan dikasih ke Musa. Yang dibuat Tuhan hanya 10. Ya. Salah satu hukumnya adalah misalnya jangan berzina. Saya paling suka kalimat berzina. Karena kalimat berzina ini yang paling banyak dipakai zaman sekarang. Ya, banyak orang berzina, betul? Iya. Pertanyaan. Apa yang tidak mungkin dilakukan orang berzina, jangan berzina. Jadi hukum jangan berzina itu udah nggak mungkin bisa dilakukan. Jadi orang maunya berzina. Sedangkan kata-kata jangan berzina itu nggak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena tak berdaya oleh daging. Tuh artinya. Jadi selama daging ini ada di dalam hidup kita, kita disuruh jangan berzina, nggak bisa. Kita maunya berzina. Karena ada daging. Karena hidup kita masih dalam daging. Mau dalam daging ini. Karena daging ini menuntut perzinahan. Sehingga hukum Taurat itu tidak bisa melakukannya. Hukum Taurat yang kita baca. Kita baca hukum Taurat. Nggak bisa berjalan di hidup kita. Karena apa? Karena daging ini yang menguasai hidup kita.
Setuju? Ya, Setuju. Ngerti ya bahasanya? Jadi ngerti. jangan berzina. Dibilangin jangan berzina. Nggak bisa. Kita nggak bisa melakukannya karena kita masih mau hidup di dalam daging. Itu maksudnya. Apa yang tidak mungkin dilakukan jangan berzina, nggak bisa dilakukan. Untuk tidak berzina itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada daging. Tapi jangan berzina itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di dalam apa? Di dalam Kristus. Dalam daging. Nah, ini apa? Bahasanya yang agak-agak rancu ya, Pak. Bukan rancu. Yang bacanya mesti ngerti. Artinya, Tuhan sendiri yang menjalankan hukum Taurat ini bukan atas dasar dia Tuhan, tapi atas dasar dia manusia. Ya. Yesus hadir di dalam dunia ini sebagai manusia. Amin. Dia berikan contoh kepada kita bukan sebagai Tuhan. Dia memberikan contoh kepada kita sebagai manusia. Dia jalankan hukum Taurat, jangan ini, jalankan semua sama Kristus. Dijalankan dan digenapi dengan sempurna. Kristus berkata, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Nabi. Amin. Artinya, kalau Yesus bisa lakukan sebagai manusia, kita bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi manusia zaman sekarang, ya, ilmu keagamaan Kristen yang sekarang melihat kacamata Kristus, makanya pakai kacamata dua kayak saya tuh, pakai dua tuh kacamatanya. Supaya bacanya jelas. Saya kacamatanya dua nih, Bu. Nggak main-main tuh. Satu aja kurang, dua supaya ngerti baca firman Tuhannya. Kita mesti belajar Kristus. Selama ini yang kita pelajari, Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tritunggal. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Sehingga yang ada di kepala kita, pola pikir kita, kita tidak mungkin bisa seperti Kristus. Karena apa? Standarnya Tuhan. Saya hari ini ngajarin kita bisa seperti Kristus karena standarnya dia manusia. Haleluya. Kenapa dia harus jadi manusia? Cuma mau ngasih tahu, Tuhan menciptakan manusia pada mulanya di Kejadian 1, itu serupa dan segambar dia. Amin. Apa? Serupa dan segambar dia itu artinya apa? Artinya ada di sini, kasih tahu ya. Sebentar kita baca ini lagi ya. Kalau kita baca Alkitab dengan baik, kita ngerti siapa dia dan kita mengenal siapa dia. Efesus. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wah, tuh Pak, itu predestinasi, Pak. Ntar dulu. Jangan menhajar predestinasi, apa-apa predestinasi, apa-apa predestinasi. Belum tentu ngerti arti predestinasi, ya kan? Iya, Orang-orang betul. yang belajar predestinasi, itu adalah orang-orang yang nggak pernah belajar Alkitab dengan baik. Saya ngomong apa adanya. Orang yang mengagung-agungkan predestinasi, orang yang percaya kepada predestinasi, maaf, saya hari ini bicara kepada orang-orang yang ini direkam, saya nggak takut. Yang bicara mengenai predestinasi, belajar lagi lebih baik. Ya.
Kalau mau argumentasi dengan saya, silakan, kita bisa 4 mata ngobrol, ya. Kita bicara, keluarkan semua ayat tentang predestinasi. Saya nggak perlu keluarin ayat. Ayat yang ditunjukkan kepada saya, yang dianggap predestinasi, saya bisa bilang itu bukan. Dan saya bisa buktikan. Salah satunya ini. Ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan. Tuh, Pak. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih, Pak. Oke. Saya setuju dulu. Dipilih supaya apa? Kan bacanya belum habis. Dipilih supaya apa? Kudus, tak bercacat di hadapannya. Setuju? Ya. Saya tanya dengan orang-orang yang demen predestinasi. Oke, kita dipilih untuk, kita nih orang-orang Kristen yang dipilih Tuhan. Oke, saya setuju. Sudahkah Anda hidup kudus dan tak bercacat? Kan kita masih dalam daging. Udah jangan banyak ngomong dan jangan banyak alasan. Artinya apa? Lu nggak dipilih, beres. Kalau bilang mau dipilih, harusnya hidupnya tak kudus, tak bercacat. Kalau dalam hidup kita masih belum ada kudusnya, dan masih banyak cacatnya, jangan pernah deh ngomong kalau kita ini orang pilihan sebelum dunia dijadikan. Gitu aja yang gampang. Setuju? Ya. Kudus tak bercacat. Hah? Ada seorang pendeta besar di Indonesia, ya, pendeta besar yang bicara mengenai predestinasi. Saya tanya, apakah Anda sudah kudus atau tidak ada cacatnya? Kalau dia berani bilang tidak ada, yang hidupnya kudus tak bercacat, saya bisa unjukin cacatnya banyak. Kenapa? Di YouTube-nya banyak cacatnya. Banyak sekali. Lu nggak dipilih, bos. Karena apa? Jelas ayatnya. Supaya kita kudus tak bercacat. Kalau kita nggak kudus, nggak bercacat, apakah kita dipilih? No. Tapi apakah itu artinya? No juga. Contoh. Ibu pendeta beli rumah tahun 1945. Ya, tahun 1945 nih beli rumah nih, Bu. Iya. Di depan pintu ditulis yang tidak boleh masuk, bukan yang boleh masuk ya. Yang tidak boleh masuk ke rumah ini 3 syaratnya. Maling, jambret, copet. Pokoknya tidak boleh masuk ke rumah ini. Nomor 1 maling, nomor 2 jambret, nomor 3 copet. Nggak boleh masuk 3 orang ini. Tahun 1945. Lalu lahirlah Hendrik tahun 1970. Tahun 1945 Hendrik belum lahir. Tapi hukum itu sudah ada, betul? Ya. Tahun 70 saya lahir. Lalu tahun 2000 saya datang ke rumah ibu pendeta. Saya ketok pintu. Tak tok, tak tok. Ibu pendeta tanya dari dalam. Siapa ya? Oh, saya Hendrik, Bu. Oh, Pak Hendrik. Pak Hendrik pekerjaannya apa ya? Saya copet, Bu. Oh, maaf, Pak. Udah baca apa di depan pintu? Belum, Pak. Baca coba. Yang tidak boleh masuk, maling, copet, jambret. Saya copet. Boleh masuk nggak? Enggak. Nggak boleh. Hukum itu berlaku nggak tahun 2000? Berlaku. Masih berlaku. Masih berlaku. Hukum itu berlaku nggak tahun 1969? Berlaku kan 45 dikeluarkan. 45 dibikinnya. Sebelum saya lahir, hukumnya sudah berlaku. Yang boleh cepat masuk, di luar 3 itu. Kalau 3 itu nggak boleh masuk. Setuju? Iya. Apakah saya sudah dipilih untuk tidak masuk? Oh, Belum. sudah. Sudah dipilih saya masuk Sudah. untuk tidak masuk karena saya copet. Saya dipilih jadi copet. Enggak. Belum. Belum. Sekarang saya tanya lagi. Tahun 2020 tahun 2030 saya ketok pintu lagi. Ibu pendeta tanya, "Siapa ya?" Hendrik. Hendrik yang mana? Yang 10 tahun yang lalu saya datang, Bu. Dulu saya copet. Oh iya, saya ingat. Sekarang kerjanya apa? Oh, saya pendeta. Boleh masuk nggak? Boleh. Boleh. Boleh masuk. Artinya,
Tuhan tidak memilih orang jadi copet. Dan Tuhan tidak memilih orang jadi pendeta. Yang memilih orang jadi pendeta dan copet siapa? Diri orang itu sendiri. Kita sendiri. Tapi yang namanya hukuman Tuhan, yang ada namanya kitab kehidupan, ya, contohnya nih, kasih lihat. Dipakai ini ayatnya. Ya. Nih, mereka akan kasih saya banyak ayat mengenai predestinasi alias Tuhan milih. Boleh pilih semua ayat kasih saya. Saya bisa kasih tahu yang kamu baca salah. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Jadi nama orang ini sudah tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, betul? Ya. Ya. Itu maksudnya predestinasi. Ntar dulu. Seperti tadi ilustrasi yang saya berikan, sama. Tuhan bikin kitab kehidupan, dibikin nih kitab kehidupan. Sebelum dunia dijadikan, kitab kehidupan itu sudah ada belum? Belum. Baca yang benar. Sudah. Sudah ada. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan, artinya kitab kehidupan sudah ada. Sudah ada. Ya. Betul? Ya. Kalau nggak ada, gimana namanya ditulis? Atau namanya tidak tertulis? Setuju? Ya. Berarti kitab kehidupan sudah ada duluan. Jadi pertanyaannya, sekarang Tuhan belum bikin manusia, ada kitab. Tapi namanya sudah ditulis nih. Wah, si Hendrik bakal masuk neraka nih. Bla 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 bla. Siapa aja namanya sebutin. Padahal orangnya belum ada. Bumi belum diciptakan, kan sebelum dunia diciptakan. Udah ditulis dulu sama Tuhan. Blang bikin nih. Lalu saya tanya, kok begitu? Ya kan Tuhan punya kedaulatan. Oke, Tuhan punya kedaulatan. Ya nggak masalah buat saya. Tuhan punya kedaulatan, betul, sih nggak salah. Angkat tangan, di sini ada berapa orang? Ya, di sini cuma ada 8 orang, puji Tuhan. Angkat tangan di sini. Di sini angkat tangan. Atau bilang amin. Ya, bilang amin, artinya setuju. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan, yang nama kalian semua sudah ditulis, tidak akan masuk di dalam kitab kehidupan? Ada yang bilang amin? Nama kita semua ini nggak tertulis di situ. Sebelum dunia dijadikan, nama kita sudah tidak tertulis. Kita mau percaya Tuhan mulai begini. Yang berani bilang amin, silakan angkat tangan. Mau? Enggak. Kenapa nggak mau? Ya kan semuanya masuk surga gitu. Kan Tuhan punya kedaulatan. Ya kan itu kan apa kesannya kan ya Tuhan itu kejam gitu loh, Pak. Bukan kesannya. Orang predestinasi, ya, orang-orang yang percaya predestinasi, bahkan menjunjung tinggi predestinasi, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang paling kejam yang pernah saya kenal. Kenapa? Karena dia sudah tentukan saya masuk neraka. Betul? Nah, sekarang, apakah begitu Tuhan berdaulat seperti itu? Enggak. Kitab kehidupan itu kan sudah ada sebelum terjadi dunia, betul? Ya. Sekarang, di dalam kitab kehidupan itu ada hukumnya nggak? Ada nggak hukumnya? Tadi kan ibu beli rumah, ada hukumnya 3, maling, copret, jambret nggak boleh masuk. Sekarang kitab kehidupan itu, ada nggak hukumnya? Ada. Ada. Apa hukumnya? Hukum Taurat. Hah? Hukum Taurat. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah dia. Menyembah siapa? Menyembah si binatang. Betul? Binatang itu siapa? Iblis. Jadi, setiap orang yang diam di atas bumi, yang menyembah setan, mungkin nggak namanya tertulis?
di dalam kitab kehidupan? Enggak. Nggak mungkin. Jadi, hukum yang nomor 1 di dalam kitab kehidupan yang tidak boleh tertulis di dalam buku ini adalah yang menyembah setan nomor 1, alias maling. Ya. Hendrik dulu penyembah setan. Kenapa? Saya penyembah berhala dulu. Ketok pintu ke rumah ibu. Bu, saya maling. Boleh masuk? Nggak boleh masuk. 10 tahun kemudian, Bu, saya sekarang pendeta. Boleh masuk? Boleh. Dulu saya penyembah berhala, saya ketuk rumah Tuhan. Boleh masuk? Enggak. Boleh Tidak. tertulis nama saya di kitab kehidupan? Tidak. Tapi setelah saya bertobat, saya tahu itu salah. Sekarang saya bukan menyembah setan, sekarang saya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ketok pintu rumah Tuhan. Dibuka, Dibuka. ditulis nama saya? Iya. Tulis. Tulis. Apakah itu predestinasi? Bukan. Bukan. Kita mau ditulis bukunya, atau kita tidak mau ditulis di dalam buku itu, yang punya urusan siapa? Tuhan. Kita sendiri. Kalau kita tidak mau ditulis namanya, ya gampang, sembah setan. Jadi orang jahat. Jadi orang jahat aja. Tapi kalau kita namanya mau ditulis, jadilah orang kudus tak bercacat celah. Setuju? Setuju. Boleh buka. Apa saja yang urusannya predestinasi. Boleh, kasih tahu saya. Pola pikirnya adalah yang tadi beli rumah. Hukumnya sudah ada. Tahun 45 hukumnya sudah ada. Itu berlaku terus sampai tahun 2030 masih berlaku. Walaupun saya belum lahir. Itu yang membuat Tuhan Ya, Pak Hendrik, kan banyak kan yang bilang gini loh. Berarti selain orang Kristen, semuanya masuk neraka gitu loh. Maksudnya, semua yang tidak percaya Yesus masuk neraka gitu. Nah itu. Kan banyak yang gitu. Nah itu. Sekarang banyak orang bilang, dan banyak sekali dari kalangan Kristen, ya, ini buat saya yang paling kurang ajar, datang ke pemakaman orang-orang yang di luar agama Kristen. Ditanya, maaf dek, bapaknya meninggal orang apa? Agamanya apa? Agamanya agama capcay misalnya. Wah kasihan ya. Kenapa Pak kasihan Pak? Masuk neraka. Kenapa? Karena nggak percaya Yesus. Kalau saya, misalnya nih, ada seorang bapak atau ibu ya, bapak dah, jangan ibu, terlalu ini. Ada seorang bapak, misalnya sok Kristen, lalu saya datang ke situ, sama-sama melayat gitu ya, kepada orang yang kenal, walaupun bukan orang Kristen, lalu bapak itu ngomong, saya tampar loh. Saya nggak takut, saya tampar. Berantem di situ, berantem deh sekalian. Biar orang pada tahu. Tahu apa? Bahwa orang Kristen nggak semuanya begitu. Salah satunya saya. Kenapa saya tampar? Bapak ngomong jangan sembarangan. Kelihatan orang masuk neraka. Bapak siapa? Tuhan. Tuhan aja mau masukin neraka. Mau nyemplungin orang ke neraka, apa yang Tuhan lakukan? Ada yang tahu? Tuhan mau nyemplungin orang ke neraka, itu ada caranya. Mau tahu caranya? Saya kasih lihat. Bukan saya jawab, biar Tuhan yang jawab. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Lalu aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Tuh, kitab kehidupan dibuka di dalam penghakiman terakhir. Tujuannya apa? Kitab kehidupan. Namanya juga kitab kehidupan, artinya kitab yang membawa hidup. Kalau orang itu namanya tertulis, apakah dia akan mati? Tidak. Tidak. Dia akan hidup. Dan mereka akan dihakimi menurut iman mereka. Begitu ngomongannya? Perbuatan. Orang-orang mati dihakimi menurut iman. No, perbuatan mereka.
Ya kan soalnya ya begitu banyak sekali Pak yang bilang orang-orang yang mati di luar Kristus atau Kristen itu pasti masuk neraka gitu. Ini Ya kan kan? agak-agak. Ya karena yang bicara itu nggak pernah belajar, satu, kedua dia dengar dari seorang pembicara atau pendeta atau gerejanya yang nggak pernah belajar juga, Kurang pemahaman. kurang paham. Lalu saya tunjukin ayatnya. Ya tapi kan firman Tuhan mengatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan. Betul, masalah. Bagaimana dengan ayat ini? Yang ngomong Yesus loh. Ya. Ini yang ngomong Yesus. Kalau mau ngelawan Yesus silakan. Yang ngomong Yesus. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara siapa? Yesus. Suara Yesus. Saatnya akan tiba kapan? Ya begitu akhir zaman. Kedatangan Yesus kedua kali, setuju? Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab pada saat Yesus datang kedua kali, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Itu maksudnya, setuju? Ya. Ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya, kok Yesus nggak bilang, bagi mereka yang percaya kepadaku akan bangkit. Atau bagi mereka yang memiliki iman kepadaku akan bangkit untuk hidup yang kekal. Mana? Untuk orang yang beriman mana? Ya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Berarti berlaku umum nih siapa yang berbuat baik gitu ya, yang Yes, ini berlaku amanat umum. agama. Ya. Ini berlaku umum. Tapi karena kita sudah belajar dari dulu, gereja itu sifatnya menakut-nakuti orang, bukan ngajarin orang. Artinya apa? Kamu kalau nggak ke gereja, masuk neraka. Kamu harus ke gereja. Lalu apa lagi kalau sudah masuk gereja? Kalau orang sudah dipaksa masuk gereja, nomor satu yang gereja minta apa? Ada yang bisa jawab? Perpuluhan. Woi, bukan saya yang jawab loh. Ini Pak Robi ini. Juara deh Pak Robi. Perpuluhan. Dengan iming-iming, lu masuk neraka kalau nggak kasih. Betul? Lihat, apa kata Yesus? Kalau saya ngomong langsung skakmat aja, kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus. Soalnya apa? Ada yang berani ngelawan Yesus? Gitu kira-kira. Kok ini? Ibu Joan bisa bacain, Bu, yang kencang, Bu. Aduh, udah kelihatan. Yang mana, Pak? Itu yang saya biruin. Yang di layar. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu. Tapi dibaca oleh orang-orang gereja jadi begini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa gerejaku. Bikin gereja sebanyak-banyaknya. Itukah yang terjadi saat ini? Seberapa banyak gereja, semakin orang buka gereja, buka gereja. Orang mau menginjili untuk buka gereja. Saya mau pergi keluar kota, buka gereja. Saya mau ke sana, buka gereja. Ke sana, buka gereja. Saya mau buka gereja. Saya mau di sini, buka gereja. Buka gereja, buka gereja, buka gereja, buka gereja. Setelah buka gereja ditinggal. Cari gereja yang lain. Dia lompat-lompat ke satu daerah, bikin gereja, bikin gereja, bikin gereja, bikin gereja, bikin gereja. Setelah jadi gerejanya ditinggal. Setelah jadi gerejanya kasih orang untuk menjaga gerejanya. Pelajarannya mana? Telurnya segini nih, telur bebeknya segini nih, telur bebek bilang ini segede gini telurnya, gede bener nih. Nggak tahu.
Diajarin sedikit aja. Yang penting lu jadi pendeta, udah gue habisin jadi pendeta. Lu kamu ini ya, jadi gembala di sini ya. Jagain gereja, jagain. Cari jemaat sebanyak-banyaknya ya. Iya, udah. Ambil perpuluhan, macam-macam. Kirim ke pusat. Bacanya terbalik, bos. Ini Yesus punya The Great Commissions. Artinya apa? Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? The Great Commissions. Komennya Tuhan apa ya? Perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Yang saya lakukan sekarang ini adalah pemuritan. Yang saya lakukan ini pemuritan. Saya kasih lihat, baca ayat begini banyak. Nih ayat ini artinya begini. Ada orang kasih lihat ayat sabrak-abrek. Ini ayatnya. Tapi nggak pernah dijelaskan ayat itu apa artinya. Kalau saya satu persatu saya kasih tahu, bacanya begini, artinya begitu. Nah, kira-kira begini. Jadikan semua bangsa muridku, bukan gerejaku. Yang saya lakukan ini adalah pemuritan. Supaya apa? Yang dari berapa orang sekarang? Ada 8 orang di sini akan menghasilkan ribuan murid-murid. Amin. Itu tujuan saya. Menghasilkan ribuan murid. Kita semua jadi murid sebelum jadi guru. Guru kita adalah Kristus. Kristus memuridkan rasul-rasul. Rasul-rasul sudah jadi guru. Mereka memuridkan yang lain. Terus ke bawah sampai detik hari ini kita bisa mendengar. Masuk ke dalam 538, 17, 98. Masa kegelapan kekristenan. Di dalam sana masih banyak orang-orang yang memegang kekudusannya. Memegang kesuciannya. Menjaga Alkitab dengan benar. Masih banyak. Maka dikatakan di dalam trompet ketiga, matahari, bulan sepertiganya hilang. Sepertiganya gelap. Sepertiganya gelap. Nggak semuanya gelap, tapi sepertiganya gelap. Artinya apa? Dunia ini dikuasai kegelapan. Di zaman Roman Katolik. Alkitab diumpetin. Orang nggak boleh baca. Yang boleh baca cuma orang-orang atas doang. Tapi ada orang-orang yang di belakang ini. Yang masih belajar dari rasul-rasul. Punya salinan. Mereka pegang itu. Dan itu yang kita bisa saksikan di dalam Wahyu 11. Ada 2 saksi. 2 saksi sini ada 2 macam arti. Di sini adalah arti secara hurufiah. Ada nabi yang akan datang. 2 ini dikatakan adalah Alkitab. Saksinya Tuhan itu Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu 2 saksi Tuhan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Secara metamorfos, secara analogi, 2 saksi ini bisa 2 arti. Arti yang zaman dulu Alkitab. Zaman yang akan datang, ya mungkin nabi beneran. Menurut saya, ini opini. Nah, kali ini opini. Boleh percaya, boleh enggak. Menurut saya, 2 nabi ini akan disebut Henok dan Elia. Ini yang akan turun ke dunia ini. Alasannya, Pak? Gampang. Alasannya mereka belum pernah mati. Henok nggak pernah mati. Elia nggak pernah mati. Dua-duanya diangkat sama Tuhan. Ditaruh di mana? Nggak ada yang tahu. Oh enggak, mereka ke surga. Ntar dulu. Enak aja pergi ke surga. Kalau sampai mereka ada orang percaya Henok dan Elia pergi ke surga, ini namanya pemuritan. Kalau sampai Henok dan Elia pergi ke surga, maka hari ini kita rame-rame bubaran. Bubaran apa? Bubaran jadi orang Kristen. Kenapa? Yesus tukang tipu. Dari mana kita tahu Yesus tukang tipu? Kalau gitu, kita baca ayatnya. Kamu tidak percaya waktu aku, Yesus, ini lagi ngomong nih, percakapan dengan Nikodemus, Yesus ngobrol nih sama Nikodemus. Ya, dia bilang apa? Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Lihat apa kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Artinya, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun pernah naik ke surga selain saya, juga tidak ada seorang pun turun dari surga selain saya. Saya satu-satunya yang naik ke surga, saya satu-satunya yang turun dari surga.
Kalau Henok dan Elia pergi ke surga, maka kita rame-rame pergi. Bubaran. Kenapa? Tukang tipu, Yesus. Setuju nggak ngomong saya? Setuju, Pak. Setuju dong. Kan ada Henok, Pak. Henok bahkan 4.000 tahun sebelum Kristus lahir, 4.000 tahun dia sudah diangkat ke surga. Katanya Henok tidak ada lagi. Kemana? Karena diangkat Tuhan. Kemana? Nggak ada yang tahu. Nggak disebut kemana. Henok diangkat, selesai. Lalu Elia, Elia katanya pergi ke surga. Ntar dulu, surga yang mana? Soalnya Paulus juga pergi ke surga. Surga yang mana dulu? Padahal bahasa Indonesia bukan surga, tapi heavens atau langit. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesia surga, padahal langit. Langit keberapa? Dikatakan langit tingkat ketiga, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pertanyaan di mana? Tingkat-tingkat ini ada di mana? Dia ada di mana? Gitu loh. Ditaruh di mana? Kenapa saya berani mengatakan bahwa Henok dan Elia yang akan turun? Karena mereka manusia. Mereka mengandung bibit dosa. Mereka mengandung bibit dosa. Dari mana? Dari Adam. Mengandung bibit dosa apa? Ini. Jong, ini kalau nge-zoom ya Mama mau kasih gambar itu Mama gimana caranya, Jong? Ini ya. Sebab upah dosa ialah Maut. 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 Tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kalau dibilang upah dosa, termasuk nggak si Henok? Iya, Termasuk nggak Elia? iya. Masuk. Jangan pernah berpikir upah dosa itu gini loh. Banyak orang tuh nggak ngerti dosa itu seperti kayak kanker dalam daging kita ada dosa terus diangkat Tuhan. Bukan. Dan banyak sekali orang nih bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mendengar khotbah dosa definisinya salah target. Pernah dengar? Iya, Digambarin targetnya, salah target lah, begini salah target. Saya nggak ngerti kenapa definisi dosa itu dibikin serumit itu. Rumit sekali. Bener-beneran rumit. Definisi dosa dibikin rumit sama manusia. Padahal definisi terbaik dari dosa itu firman Tuhan sendiri yang kasih tahu. Ada yang tahu di mana? Ada yang tahu di mana? Definisi dosa terbaik ada di mana? itu apa? Cinta uang akan segala kejahatan. Lu baca yang kenceng. Ibu, pendeta. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Udah selesai. Definisi terbaik dari dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Selesai. Bukan salah target. Target apaan? Kalau salah target, pertanyaannya yang salah manusianya apa targetnya yang salah? Manusianya. Salah target. Kalau orangnya nggak mau nembak, nggak jadi salah target kan? Tapi kalau dosa, siapapun orangnya, yang namanya dosa, siapapun orangnya, mau orangnya suci, mau orangnya kudus, hidupnya tak bercacat celah, dia memiliki bibit dosa. Termasuk Henok, termasuk Elia. Oh, Yesus kan manusia juga. Ntar dulu. Kenapa Yesus tidak dibilang orang berdosa? Karena dia bukan hasil dari hubungan manusia dengan manusia. Dia itu lahir dari roh. Itu yang membedakan. Setuju? Iya. Gitu. Jadi, kalau lalu apa? Sebentar. Aduh.
Bentar ya, saya ada teks, bentar saya mau balas dulu. Saya mesti ke kantor ntar. Agak sore ya. Tapi nggak apa-apa, ini jalan terus. Oke Pak Hendrik, apa? Udah, lanjut. Jadi Saya punya apa? Kesimpulan bisa masuk surga selain percaya kepada Yesus ya berarti. saya tidak mengajarkan di luar Kristus ada keselamatan di luar Kristus. Saya nggak mengajarkan itu. Tapi kalau kita sekarang di sini ada 8 orang, saya ajarin, oh ada keselamatan di luar Kristus, saya orang sesat. Tapi dari 8 orang ini, ada 3 yang belum kenal Kristus, saya berani bilang, Bapak Ibu yang belum kenal Kristus, mulai hari ini Bapak Ibu harus percaya kepada Kristus. Karena Bapak Ibu sudah mendengar Kristus. Tapi bagi mereka yang belum mendengar, bagaimana kabarnya mereka? Bagaimana dengan kakek nenek kita di zaman Belanda? Tahun 1500. Indonesia tahun 1500 belum kenal yang namanya Alkitab. Ya bagaimana itu Pak? Bagaimana tuh? Itu keluarga kita loh, kakek nenek kita loh. Diadili menurut hati nurani mereka. Diadili menurut perbuatan mereka. Mau tahu pertanyaan seperti ini, pertanyaan klasik yang umurnya 2000 tahun? Kita kasih lihat. Paulus lagi ngomong nih tentang hukuman Allah, begini begitu. Lalu ditanya Paulus lagi ngomongin hukum Taurat sama orang-orang Yahudi. Lalu ditanya sama orang Yahudi. Ini suara saya yang jelek apa? Ini ceritanya saya Paulus nih ngomong sama orang Yahudi. Ceritanya Bapak Ibu orang Yahudi 2000 tahun yang lalu. Ya, kira-kira gitu. Ini suara saya yang jelek atau bagaimana? Suara saya bagus ya. Jadi gini, pada saat saya nih Paulus, Bapak Ibu adalah jemaat orang Yahudi. Ngomongin hukum Taurat ceritanya. Lalu Bapak Ibu nanya saya, bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana, Pak? Di luar Israel? Kan ada dong orang Jerman, orang Prancis, orang Belanda, orang Cina, orang Indonesia, di luar Israel lah kira-kira. Yang nggak punya hukum Taurat. Mereka mati kemana tuh? Itu ditanya loh. Nggak percaya? Kita lihat. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ini dijawab sama Paulus. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, kan ditanya, bagaimana dengan bangsa lain yang nggak punya hukum Taurat, alias tidak mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub? Bagaimana tuh urusannya bangsa-bangsa ini? Dijawab sama Paulus. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, jemaatnya nanya lagi. Mereka tak punya hukum Taurat, tapi bisa melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Bagaimana caranya, Pak? Ditanya lagi sama audiensnya. Gimana caranya, kata Bapak, ini orang nggak punya hukum Taurat, tapi melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dari mana mereka tahu? Bagaimana mereka bisa? Dijawab lagi sama Paulus. Sebab, ini kan pertanyaan. Pakai sebab itu berarti ada pertanyaan. Sebab, dengan itu, maksudnya dengan apa? Dengan melakukan hukum Taurat itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Nah,
Bagaimana caranya bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, kok ada hukum Taurat di hati mereka? Ditanya lagi. Ini 3 pertanyaan klasik selama 2000 tahun yang ditanya terus sampai hari ini. Dan banyak sekali orang Kristen, pengajar-pengajar, pendeta tidak mau ngajarin ini. Kalau sampai ngajarin ini, gereja sepi. Bukan hanya gereja sepi, bisa dibilang bidat, bisa dibilang orang sesat. Saya udah dibilang orang sesat udah berkali-kali. Saya mah cuek aja. Kenapa? Selama saya berdiri di hadapan Tuhan, jangankan sesat, dibilang orang gila udah pernah saya. Percaya nggak? Saya dibilang orang gila. Percaya nggak? Yang percaya, Hah? yang percaya Pak. Saya dibilang orang gila. Tahu nggak yang bilang saya orang gila siapa? Adik kandung saya sendiri. Dia ngomong sama saya, ngobrol. Sorry nih bro. Ya. Gue tuh berdoa buat lu bener-bener. Gue berdoa buat lu loh. Kenapa emang? Gue berpikir, gue rasa lu udah gila. Kenapa? Gue rasa lu kepinteran baca firman Tuhan, kebanyakan kepinteran jadi gila. Saya kan bilang bahwa saya nggak percaya bahwa kita ini manusia yang punya roh. Ya, karena saya sudah buktikan. Ya, bukan saya ngomong doang, saya buktikan bahwa kita ini manusia ya manusia, terbuat dari debu dan tanah. Kita tidak memiliki roh. Roh itu milik Tuhan, milik malaikat. Mereka adalah makhluk roh. Kita ini makhluk tanah. Ingat itu. Adik saya bilang saya gila. Saya ketawa terbahak-bahak. Dan kira-kira 3 minggu yang lalu, seperti biasanya, hari Minggu, kami ada seperti ini ya. Saya mengajarkan untuk keluarga besar saya. Ini adik saya ini seorang dokter. Jadi semua rasionalnya jalan. Saya ulang kembali pelajaran mengenai roh dan tubuh ini. Ya. Dia ngaku bahwa dia bilang saya gila. Dia ceritain itu. Di depan umum. Lalu dia bilang apa? Tapi sekarang setelah mendengar penjelasan ini, saya harus percaya apa yang kamu ngomong. Selama hampir 50 tahun, kepercayaan saya tentang Kristen ternyata rubuh hari ini sama koko saya sendiri. Rubuh. Dia bilang, rubuh. Kepercayaan saya nggak gampang untuk mengatakan saya itu nggak punya roh. Dia bilang. Tapi apa yang kamu tunjukin semua kepada saya? Dan saya bukan hanya mencari kredibilitas dari Alkitab, tapi kredibilitas secara medikal. Tapi saya harus mengakui bahwa saya percaya. Gitu. Apakah Yesus pernah dikatakan gila? Kalau kita semua ngajak nih ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya ajarin ini, suatu hari Bapak Ibu dibilang gila, jangan khawatir. Kenapa? Kita sudah menyerupai Kristus. Jangan kesini dulu di sini. Nggak percaya? Saya buktiin. Apa yang terjadi oleh Kristus terjadi dalam hidup saya. Saya bersuka cita. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, ini keluarganya loh, keluarga Yesus loh. Mereka apa? Datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ya tidak waras lagi alias gila. Yesus dibilang gila sama keluarganya. Terjadi sama hidup saya. Adik saya sendiri yang ngomong saya gila. Kesaksian dia sama saya. Ya, kembali ke Roma 2. Ya. Jadi ada hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka. Artinya orang di luar Israel punya hukum Taurat di hati mereka. Pertanyaan lagi, yang nulis siapa Pak? Dikasih tahu sama Paulus. Di mana ada Tuhan menulis hukum Taurat di hatinya?
Kayak gini-gini yang kita harus cari semua. Ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuh. Artinya apa? Setiap manusia yang ada di bumi ini, mau Kristen kek, mau agama lain kek, mau ateis kek, ada hukum Taurat di dalam hati mereka. Dan itu bisa dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Gampang. Pernah dengar yang namanya orang ateis? Kalau mau potong ayam, main potong aja. Potong ayam mungkin potong aja. Tapi potong manusia, dia potong aja gitu. Dia tembak aja langsung. Enggak, dia pikir-pikir. Tembak jangan. Jangan kan bawa motong orang. Mau korupsi, ada nggak di negara, suatu negara pemerintahan, rakyatnya ateis? Satu Cina, satu Rusia, semuanya komunis, nggak percaya Tuhan. Korupsi nggak? Korupsi. Tapi pada saat mereka mau korupsi, dakdikduk nggak? Gantung urusannya. Tembak mati. Apalagi di Cina. Nurani Korupsi. bicara, Pak. Hah? Ya, hati nuraninya bicara. Bicara. Jangan korupsi, jangan korupsi. Tapi kepala bilang, ambil, ambil. Kepala sama suara hati nggak nyambung. Ribut melulu. Kepala bilang, lu timpe aja di negara nggak apa-apa. Tapi hati bilang, oh jangan. Dibuktikan sama firman Tuhan, dibuktikan. Buktinya di mana? Tuh. Lihat, buktinya di sini. Dan suara hati mereka turut bersaksi, jangan nyolong, jangan nyolong, jangan nyolong. Tapi pikiran mereka saling menuduh atau saling bela, ambil jangan, ambil jangan. Kepala bilang ambil, hati bilang jangan. Ini loh buktinya. Roma pasal 2 ya, Pak? Roma 2, 14-15. Yang ngomong Paulus, itu sudah ditanya 2000 tahun yang lalu. Dan itu tidak pernah mau diajarinkan sama kita sebagai jemaat. Sehingga yang ada di kepala kita adalah agama yang eksklusif. Di luar Kristus, tidak ada keselamatan. Betul, kalau kamu pernah dengar Kristus. Jadi orang-orang yang sudah dikabarkan Injil, tapi tidak mau percaya, itu beres urusannya nanti penghakiman. Tapi ujung-ujungnya ya masuk neraka, karena nggak mau percaya. Karena dia sudah dengar. Tapi bagi mereka yang belum kenal, yang belum dengar, alias jauh dari Injil. Injil itu masuk 1500, reformasi. 1600, Indonesia masih animisme, nyembah berak, nyembah gunung, nyembah segala macam. Apakah nggak ada orang baik? Ada, banyak. Banyak. Nggak ada orang yang hidupnya benar? Banyak. Maka ada istilah yin and yang. Ada yang baik, ada yang jahat. Maka jelas itu. Kalimat Wahyu 20. Dihakimi menurut perbuatan. Pertanyaannya, kalau begitu yang percaya Kristus gimana? Nah, itu dia yang disebut anugerah. Kita yang sudah percaya Kristus tidak turut dihakimi, tidak turut dihukum, alias tidak masuk dalam pengadilan. Nggak ada pengadilan buat kita, nggak ada. Saya buktikan nggak ada. Nih, di ayat yang sama. Wahyu 20 ayat berapa, Pak? 4. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena siapa? Anak Kristus. Karena firman Tuhan. Tidak menyembah binatang, tidak menyembah patung, tidak menerima tanda dahi dan tangan. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak masuk dalam pengadilan? Ayat 6. Tapi ayat 5 ingat dulu. Ayat 5 ini penting. Tetapi orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi ada lagi orang yang tidak bangkit. Orang yang nggak bangkit ini, kapan bangkitnya? Nanti di bawah. Yang tadi di tahta kerajaan yang terakhir. Hukuman yang terakhir. Mereka akan dibangkitkan untuk dihakimi. Tapi kita yang sudah mengenal Kristus, kita sudah dibangkitkan lebih dahulu. Kebangkitan pertama disebut. Kita gelombang pertama. Karena apa? Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam gelombang pertama, alias dalam kebangkitan pertama. Karena apa? Kematian kedua tidak berkuasa lagi.
Di mana kematian kedua? Ada di bawah. Ya, itulah kematian kedua. Kematian kedua yaitu adalah lautan api. Untuk masuk dalam lautan api apa? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kita sudah otomatis tertulis nama kita di dalam kitab kehidupan karena kita percaya kepada Kristus. Itulah gunanya kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia supaya orang tidak dihakimi, tidak dihukum. Kamu berbuat baik, tapi tetap ada pengadilannya. Tapi pada saat kamu masuk ke dalam Kristus, pengadilan itu tidak berlaku lagi atas hidupmu. Kenapa? Kamu sudah dibangkitkan. Dikatakan kematian kedua tidak berlaku lagi. Mending tidak berlaku, tidak berkuasa. Alias kita nggak masuk. Kenapa dikatakan anugerah? Ya itu. Itulah jaminan. Kenapa kita percaya Kristus, kita tidak masuk pengadilan? Itu jaminan. Aku akan mendapatkan hidup yang kekal. Automatically. Setuju? Ya. Gitu. Nah, cuma itu ya ada yang bilang tuh Pak yang apa? Kalau dia mati ya langsung ke Hades, ada bahkan ya langsung ke surga gitu. Ya di mana ayatnya? Ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 13. Apa betul ngomongannya begitu? Itu ini Pak di kebaktian penghiburan selalu pendeta ngomong gitu Pak, bohong gitu Pak. Kita nggak bisa bilang bohong, Pak. Kita nggak bisa bilang bohong karena mereka bacanya agak salah. Yang satu, kedua, ada kemungkinan, kalau saya diundang khotbah pelayatan gitu ya, orang meninggal, saya langsung diusir. Karena saya mau memberitahu kebenaran. 1 Tesalonika 4, 13 dan 14 ini yang paling banyak dipakai pada saat pelayatan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya kita sudah langsung pergi ke rumah Bapa di surga. Setuju? Apa betul bacanya begitu? Ntar dulu. Ini cuma ayat 14-nya doang. Ayat 15, 16, 17, 18, 19-nya nggak dibaca. Tujuannya adalah baiklah. Supaya dari keluarga itu mendapat hati yang Ya, tenang. hanya menghibur doang Pak. Hiburan. Ya. Tapi Iya. kebenarannya nggak ada. Ya, tapi nggak benar tuh. Kalau saya jadi khotbahnya di sana, saya akan mengatakan, misalnya yang meninggal Bapak Capcay. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Capcay sudah mengakhiri pertandingan hidupnya. Dia sekarang sedang beristirahat, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk dibangkitkan. Yes, betul tuh. Itu yang benar. Saya setuju yang itu. Ya, itu yang harus kita pelajari setiap hari. Ya, tapi kalau untuk membuat orang senang, makanya kalau saya diundang untuk menghadiri orang melayat, saya mendingan jadi hadirin. Saya nggak bisa jadi pembicara di sana. Saya bisa ditimpukin batu nanti. Karena saya ngomong apa adanya. Saya ngomong yang tentang kebenaran. Saya nggak Hampir semua loh Pak. Itu Pak. Hah? Tiap kebaktian penghiburan, pendetanya pasti gitu. Kenapa Pak Selalu pertanyaannya? menghiburnya gitu. Kenapa pertanyaannya Pak? Kenapa Pak? Kenapa pertanyaannya? Kenapa pertanyaannya? Ya pertanyaannya kenapa hampir semua begitu? Iya, ya menghibur doang. Ya ada alasan yang lain Pak. Tempat melayat itu jauh lebih banyak orangnya daripada gerejanya dia sendiri. Setuju? Iya. Orang berkhotbah lebih berapi-api di tempat pelayatan. Kenapa? Karena dia tahu lebih banyak orangnya daripada gerejanya sendiri. Kedua, Nyari banyak jiwa orang-orang gitu. baru di situ. Nyari jiwa Pak. Bukan nyari jiwa, nyari duit Pak. Saya ngomong apa adanya. Karena apa? Yang Ya. hadir nih, ntar dulu nih, yang mati siapa nih? Waduh, kenal nih. Akhirnya ke sana Pak. Akhirnya ke sana nyari duit. Iya Pak, pasti. Jadi kalau khotbahnya bagus, khotbahnya membuat orang teduh, wah ini dia nih pendeta yang gue mau nih. Besok-besok gue ke gereja dia aja deh mendingan. Karena apa? Enak di telinga. Ada ayatnya, di akhir zaman orang hanya ingin memuaskan telinganya saja. Iya ada tuh. Ada, Saya pernah dengar. sedang terjadi. Siapa yang lakukan? Anak
dari Orang-orang perempuan itu. orang-orang Betul? Kristen sendiri. Siapa? Ya, orang-orang Kristen sendiri ya. Iya, terbukti. Terbukti. Apa saya ngomong sembarangan? Enggak. Buktinya ada? Banyak. Nggak heran. Gereja yang memberitakan kebenaran yang benar seperti saya ini, jemaatnya kayak begini, 8 orang, 7 orang. Kenapa? Kenapa cuma segitu? Kenapa cuma segitu? Ya karena semua maunya yang ini Pak, berita berkat-berkat aja, berkat. Bukan. Ya, kita cari yang benar dong, Pak. Bukan, Pak. Ini, Pak. Sisa Israel. Hubungannya apa? Kita ini sisa-sisa, Pak. Ya. Lihat nih ya. Ini masuk dalam apa? Lihat. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, kepada gereja itu. Lalu pergi untuk memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain. Keturunan yang mana? Keturunan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini loh. Di akhir zaman, kita diperangi. Orang-orang kita diperangi, karena jumlah kita sedikit sekali. Ya. Ini Wahyu 12 itu nyambung dengan Wahyu 5, 6, 7. Itu yang namanya Wahyu itu nyambung semua kemana-mana. Larinya kemana-mana. Ya, saya udah kasih tahu. Ya. Kita lihat. Karena kita lagi mau ngurusin Wahyu 5, sangkakala kelima, ya, kita lihat. Ada orang yang tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, mereka tidak berhenti menyebar roh jahat, berhala ini. Di akhir zaman ini orang akan ada dua macam orang. Satu, manusia yang sisa, kita sisa yang benar, dan kebanyakan dari mereka adalah yang tidak pernah mau bertobat. Dan itu sudah dinubuatkan di Wahyu 8 sebelumnya, di sini disebutkan. Ya. Ingat yang kemarin kita bilang, matahari, bulan, dan bintang. Siapa matahari? Yesus sendiri. Bulan itu siapa? Gereja. Dan bintang-bintang itu kita, anak-anak Tuhan. Ya. Jadi ini banyak sekali anak-anak Tuhan tuh benar-benar kasihan hidupnya. Ya. Tapi jangan khawatir. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita lihat Wahyu 10 ya. Ini dikatakan kitab terbuka. Ya. Kitab ini ditutup di Daniel 2. Daniel 12. Ya, Daniel 12 mengatakan, sembunyikanlah firman itu dan materaikan kitab itu sampai akhir zaman. Akhir zaman dibuka. Kitab terbuka. Ya. Ini bagaimana firman Tuhan itu secara gamblang dibuka habis-habisan di akhir zaman. Contohnya hari ini. Kalau saya boleh bertanya jujur kepada Bapak Ibu sekalian dan bisa memberikan jawaban yang jujur kepada saya. Selama ini kita belajar, Bapak Ibu baru mengenal saya baru belakangan ini. Yang saya ajarkan ini, apakah Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya? Nggak pernah, Pak. Ya.
Saya sih ini Pak, apa namanya, cuma logika aja gitu. Seperti yang tadi yang diajarkan oleh, yang khotbahkan oleh pendeta-pendeta itu, Hmm. saya kan pernah baca juga Hmm. bahwa orang mati akan dibangkitkan. Nah, saya bilang, kalau langsung masuk surga, kenapa bisa dibangkitkan gitu? Buat Kenapa? apalagi dibangkitkan, saya bilang gitu. Nah, itu yang jadi logika saya. Hmm. Bapak mau tahu nggak? Kalau sampai kita masuk ke surga, mati, misalnya hari ini mati, langsung ke surga, misalnya orang Kristen. Ya amin lah ya, amin dulu. Hari ini juga kita akan apa? Bubaran jadi orang Kristen. Saya buktiin kenapa Iya, saya bilang bubaran. Mau tahu di mana buktinya? Segala sesuatu harus dibuktikan, betul nggak Pak? Maka saya bilang, saya kalau diskusi sama orang-orang yang quote and quote pintar, pendeta pintar, kasih saya ayatnya. Kasih saya ayatnya aja, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama, apa begitu artinya? Pak Robi baca, Pak. ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia yang sulung, yang bangkit dari orang mati. Berarti dia yang pertama kali pergi ke surga, setuju? 7. Kalau orang mati semua pergi ke surga sebelum Kristus, bukankah dia jadi tukang bohong? Yesus orang pertama yang pergi ke surga. Yang sulung, yang pergi ke surga itu dia, yang sulung. Namanya gak sulung. Nomor 1, betul Pak? Gak ada orang sebelum dia. Loh, bagaimana dengan Ya, orang-orang lain? Maka saya bilang, Henok, Elia, ntar dulu, mereka belum tentu ke surga. Karena kalau mereka ke surga, Yesus tukang bohong. Ditambah lagi tadi, dia yang paling sulung, yang bangkit dari orang mati. Loh, bagaimana dengan orang-orang mati yang lain? Kita buka ayat yang ini. Nah, itu semua akan jadi pertanyaan. Saya akan ditanya. Tapi kalau pas ditanya, saya bisa jawab. Kalau semua berurusan dengan firman Tuhan, saya bisa jawab. Bukan saya, Tuhan jawab. Matius kali ya. Bukan Matius, berarti Yohanes kali. Yohanes 20. Um, 19. Ya, 19 kira-kira. Berapa ya? 7. Nah, ini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa artinya ini? Bagaimana dengan ini? Waktu Yesus mati, mereka bangkit. Betul? Betul nggak? Yesus menyerahkan nyawanya, mati, tapi ada orang bangkit. Kuburan terbuka, banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Kita baca di Kolose, dia yang paling sulung yang bangkit. Pertama bangkit dari orang mati. Padahal di sini ada orang bangkit sebelum dia. Bohong dong. Gimana jawabnya nih?
Kita sebagai orang Kristen, ditanya sama teman kita orang Kristen, nggak bisa jawab. Untung yang nanya orang Kristen juga. Ya udah sama-sama nggak ngerti. Tapi kalau yang tanya orang beragama lain atau beragama seberang, dalam Kolose 1 dikatakan Yesus yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati. Tapi pada saat dia mati, ada orang mati, orang kudus bangkit. Bahkan jauh sebelum ini ada orang namanya Lazarus dibangkitkan. Bahkan jauh sebelum Lazarus ada lagi ibu-ibu yang anaknya mati dibangkitkan. Bahkan sebelum itu jauh lagi ada Nabi Elisa yang tinggal tulang belulang, ada orang mati ketiban dia tulang belulang hidup juga lagi. Betul? Jadi bohong Iya. dong. Berarti dia bukan yang paling sulung dong. Jawaban kita apa? Apa yang harus kita jawab kalau ketemu pertanyaan begini? Ya kan mereka nanti meskipun bangkit tapi mati lagi. Itu jawaban 100 nilainya, Bu. Rumus Yesus yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati adalah rumusnya begini. Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit, selama-lamanya bangkit. Itu namanya bangkit. Yang sulung bangkit selama-lamanya bangkit. Tapi yang lain-lain ini bangkit, hidup, bangkit, mati lagi. Hidup, mati, bangkit, mati lagi. Lazarus, ya mati lagi. Yang orang Samuel itu mati, yang Elisa juga mati lagi. Yang ibu-ibu yang anak dibangkitkan mati lagi. Bahkan orang-orang kudus yang tadi mati lagi nggak? Banyak orang bilang, oh enggak dong Pak, dia orang-orang kudus masuk ke dalam surga dong Pak. Baca dulu, wey. Ya, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Mereka pikir nih masuk ke Yerusalem baru, masuk ke surga. Ntar dulu, ini kota kudus namanya Yerusalem. Yerusalem itu disebut kota kudus. The Holy City. Ya, bukan Salatiga, tapi kudus. Artinya Yerusalem. Masuk ke kota Yerusalem, menampakkan diri kepada banyak orang. Sudah itu mati semua. Mati lagi. Yesus mati, bangkit selama-lamanya. Nggak mati lagi dia. Maka jelaslah firman Tuhan mengatakan dia yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Itu rumusnya, itu harus kita bisa jawab. Make sense? Iya, masuk akal. Dan kalau itu benar, maka Henok dan Elia harus mati. Supaya dia menjadi yang paling sulung. Karena apa? Karena Henok dan Elia nggak mengalami kematian dan hidup selama-lamanya. Ini bisa menjadi bumerang buat kita. Makanya dua orang ini harus turun ke bawah. Ya, di akhir zaman mungkin. Nggak tahu lah, saya nggak pernah lihat. Tapi yang pasti, dua orang ini harus mati. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Dua orang ini harus mati. Kenapa? Ada bibit dosa. Sehingga genap firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya Yesuslah satu-satunya. Nggak ada orang kedua, nggak ada orang ketiga. Nggak ada. Satu-satunya. Sehingga kepercayaan kita nggak sia-sia. Amin. Itu teori saya. Elia dan Henok. Banyak orang bilang sulit membaca firman Tuhan. Nggak sulit. Yang sulit baca. Bacanya yang sulit. Apa? Belum 5 menit ngantuk tidur. Betul? Di sini siapa yang mau tidur baca Alkitab? Ada nggak yang mau tidur baca Alkitab di sini? Ada nggak yang mau tidur baca Alkitab? Atau baca Alkitab dulu sebelum tidur? Tujuannya apa? Biar cepat ngantuk. Udah itu tidur. Baca ada 10 ayat, ayat 1, 9 ayat ke depannya nanti minggu depan. Atau besok pagi. Kira-kira gitu. Ya. Jadi, belajarlah kita dengan benar. Bukan belajar yang benar, tapi bacanya harus benar.
Kalau baca firman itu nggak benar, jadi kacau. Ya, di sini banyak ibu-ibu yang baru nih. Saya baru kenal ada Ibu Pauline Tumbol, ya, Ibu Sarah, ya. Ini kalau saya kasih lihat ayat ini nanti pada bingung ntar. Bacanya bingung ntar. Mana tuh? Lukas ya, kalau nggak salah. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ini hampir 100%, 99% saya tanya pertanyaan ini, apakah penjahat itu pergi ke Firdaus bersama Tuhan Yesus hari itu juga? Tidak. Ini tanya yang baru-baru dulu, Pak. Ya kalau yang lama kan sudah tahu jawabannya. 99,9% semua menjawab, mereka menjawab pergi. Yesus pergi bersama penjahat itu ke Firdaus hari itu juga. Saya pertama, kalau ditanya begitu, ya sudah. Saya percaya dulu, lalu saya tanya lagi. Ya udah, Yesus bangkit hari keberapa? Hari ketiga. Loh, katanya pergi hari itu juga, tapi bangkitnya hari ketiga. Gimana, Pak? Atau gimana, Bu? Oh iya ya. Terus, Yesus di bumi berapa hari? 40 hari. Jadi 40 hari masih di bumi, belum pergi ke surga? Belum. Jadi gimana tuh, Bu? Pergi nggak? Ya, tapi kan Tuhan kan punya kedaulatan. Udah, saya diskakmat pakai kedaulatan Tuhan. Semua apa-apa ngomong kedaulatan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya kadang-kadang suka capek ngomong sama orang pakai kedaulatan Tuhan. Dia pikir dengan adanya kedaulatan Tuhan bisa skakmat saya. Dia bisa aja kan pergi dulu ke surga terus balik lagi. Ya bisa kedaulatan Tuhan, tapi ada ayat yang membuktikan dia belum pergi. Masa sih, Pak? Ya buktiin. Udah buktiin beneran. Saya mah apa-apa buktiin. Lihat. Mana tuh? Mana ya? Hmm. Oh, bukan di sini berarti. Berarti dia ada di mana ya? Kita lihat. Coba kita lihat di Matius, Markus, Lukas. Matius coba ya. Kebangkitan Kristus 28, 27 coba. 27. Yesus dikubur. Pilatus 28 tadi coba lihat. Nah ini, bukan. Yohanes 20 coba, Yohanes 20. Kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada ya, ini dia. Nah, kata nih waktu Yesus
menampakkan diri kepada Maria Magdalena pada saat dia bangkit ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Jadi banyak sekali orang skak saya pakai kedaulatan Tuhan, sedangkan Alkitab merekod apa ya? Merekam. Merekam peristiwa Yesus pada saat dia bangkit. Dia mau dipegang sama Maria Magdalena, jangan pegang saya dulu karena saya belum pergi kepada Bapa. Artinya dia belum pergi hari itu bersama si penjahat itu. Dan kunci dari kalimat apa tadi? Kuncinya ada di sini sebenarnya. Di sini kuncinya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini kuncinya. Kapan Yesus datang sebagai raja? Kapan dia datang sebagai raja? Halo? Ya nanti begitu Nanti akhir zaman, Pak. Akhir zaman alias kedatangan kedua kali, setuju? Iya. Jadi ini namanya nubuatan. Ini penjahat ini sedang bernubuat bahwa Yesus akan datang sebagai raja di akhir zaman. Dia akan datang kedua kali. Maka dia bilang, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang. Dia tahu dia akan datang lagi. Maka Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Komanya bukan di sini, tapi komanya harusnya di sini. Engkau akan, nih akan tuh nanti bersama aku di dalam Firdaus. Lalu diributin, Firdaus ini katanya bukan surga. Ya udah terserah deh. Saya bisa buktikan bahwa Firdaus ini adalah surga. Dari mana kita tahu Firdaus ini ada surga? Cuma satu. Ininya. Apa syaratnya? Bukan syarat, buktinya? Ini. Ya. Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir di luar tahta Allah dan tahta anak domba. Kalau bilang tahta Allah dan tahta anak domba itu Firdaus apa surga? surga. Surga. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu ada apa? Pohon kehidupan. Kalau ada pohon kehidupan berarti ada di sorga. Betul? Betul nggak? Di mana ada pohon kehidupan, di situ ada apa? Ada surganya Tuhan. Terus kita bilang, Firdaus. ya, di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada pohon kehidupan di tengah taman-taman itu. Ada di mana? Di Kejadian. Di buku Kejadian ditulis ada pohon kehidupan di tengah taman itu. Kalau di tengah taman ada pohon kehidupan berarti Eden ini adalah surga. Jangan bilang taman Eden. Ada taman di Eden. Sampai hari ini orang berkata Taman Eden, padahal bukan Taman Eden. Kayak Monas. Monas ada di Jakarta. Bukan Taman Jakarta, namanya Monas. Monas itu ada di Jakarta. Ini baca mesti benar nih, Taman di Eden sama Taman Eden itu beda. Setuju nggak? Iya. Taman di Iya, Eden Pak, iya. sama Taman Eden itu beda. Bedain itu. Ya. Jadi kita mesti tahu arti-arti semua ini nih. Nih, pohon-pohon kehidupan. Firdaus kita buka, bisa contoh nih, ya, kita lihat aja. Firdaus ada di mana? Coba cek. Ada di mana aja Firdaus, ya. Nah, loh kok Bible-nya bahasa Indonesia dong. Lu pakai Inggris mampus, main nggak mau saya pakai bahasa Inggris. Cancel.
Buka the version. Buka dulu. Oke. Mana kok nggak ada? Aneh. Firdaus. Mana bahasa Indonesia kok nggak ada? Loh. Bahasa Jawa. Aduh, sangat. Nah, ya tiba-tiba keangkat ke Firdaus. Ini waktu zamannya si Paulus. Kata Yesus, aku berkata dengan kamu bersama-sama aku ke dalam Firdaus. Apakah Yesus nongkrongnya di Firdaus? Sedangkan tadi tempat anak tahta domba, berarti Kristus ada di surga. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan pohon dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuh, Wahyu 27. Cuma ada 3 Firdaus di sini. Jadi Firdaus dengan surga, nggak ada bedanya, sama. Jadi itu cara bacanya yang benar gimana gitu. Ya. Iya, Pak. Itu aja kita bisa bagikan. Ini aja yang nggak ada nggak ada topik aja bisa panjang begini nih, pertanyaannya banyak. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan. Sementara ini saya minta tolong Ibu Pendeta tolong berdoa untuk kita semua, Bu. Kita tutup ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum sebentar kami akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang lain Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Pak Hendrik Bun dan juga berikan dia kesehatan Tuhan sehingga bisa segera pulih Tuhan dengan cuaca ekstrim yang di Atlanta Tuhan. Biarlah beliau bisa kembali sehat normal Tuhan dan juga bisa beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah diberikan dan biarlah setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini semuanya mendapat pencerahan dan diberikan hal-hal Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.